Halo, selamat pagi buat Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya Angela Tosoy dari kelas 11 IPA 2, tim 5A, materi tentang sistem reproduksi pada pria. Saya akan membawakan materi tentang spermatogenesis, proses ereksi, proses ejakulasi, dan hormon-hormon pada pria. Nah, kalau begitu, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dari proses diferensi sel-sel germinal primordial menjadi spermatogonum. Selanjutnya adalah proses ereksi pada penis. Teman-teman tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan ereksi? Ereksi adalah kondisi penis yang membesar, menegang, serta mengeras akibat perubahan yang terjadi pada otot, saraf, dan pembuluh darah dalam struktur anatomi penis. Berikut ini adalah gambar bagaimana proses ereksi terjadi. Secara umum, penis juga akan membesar atau mengeras akibat faktor atau keadaan-keadaan tertentu yang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, refleksogenik. Rangsangan akibat sentuhan fisik atau rangsangan terhadap penis yang dapat terjadi saat berhubungan seksual. Yang kedua, psikogenik. Rangsangan yang terjadi saat memikirkan atau membayangkan sesuatu yang bersifat seksual, seperti saat membaca atau menonton sesuatu yang dapat memancing imajinasi seks. Yang ketiga itu adalah noktural, proses ereksi secara spontan selama tidur atau saat bangun tidur. Selanjutnya adalah proses ejakulasi. Ejakulasi adalah proses keluarnya sperma dari penis yang biasanya disertai dengan orgasme. Proses ejakulasi dini dapat didefinisikan dengan ejakulasi atau keluarnya sperma kurang dari 1 menit setelah dimulainya aktivitas seksual. Adapun jenis ejakulasi yang perlu kamu ketahui yaitu ejakulasi dini primer dan ejakulasi dini sekunder. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi hormon-hormon pada pria. Yang pertama adalah testosteron. Testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Penghasil utama pada testosteron adalah testis pada jantan dan indung telur pada betina. Hormon testosteron memiliki fungsi dalam reproduksi sel sperma serta perkembangan alat reproduksi seperti penis dan testis. Yang kedua adalah LH atau luteinizing hormon. Hormon ini berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Hormon ini merupakan bagian dari hormon gonadotropika yang berperan penting untuk fungsi organ reproduksi, terutama ovarium pada wanita dan testis pada pria. Yang ketiga adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini memiliki peran penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Selain mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, hormon FSH pada wanita memiliki peran untuk mengendalikan siklus menstruasi. Yang keempat adalah estrogen. Hormon ini sebenarnya tidak hanya diproduksi dalam tubuh wanita, tetapi juga terdapat dalam tubuh pria dengan kadar yang jauh lebih rendah. Adapun beberapa gejala tubuh kekurangan estrogen yang perlu kamu waspadai. Yang pertama adalah infeksi kantong kemih. Yang kedua, siklus haid tidak lancar. Yang ketiga, mood swing. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, depresi. Dan yang terakhir adalah kesulitan dalam berkonsentrasi. Hormon yang kelima adalah hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan adalah hormon peptida yang merangsang pertumbuhan, perkembangan, dan regenerasi. Hormon ini terdiri dari 191 asam amino yang membentuk polipeptida rantai tunggal yang panjang. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Angela Tosoy, terima kasih.